John Gottman, seorang psikolog yang juga peneliti relationship terkenal, kalau masih ingat ada 4 pola komunikasi yang merusak hubungan rumah tangga ya, mengkritik, menghina, defensif, dan stonewalling. Nah, di penelitian lain, John Gottman menemukan rumusan menarik tentang hubungan pernikahan bahwa ternyata 69% konflik dalam pernikahan itu adalah konflik yang sifatnya permanen, nggak bisa diselesaikan sepenuhnya. Artinya konflik itu akan tetap ada, berpotensi nggak akan ketemu jalan keluarnya. Penyebab konflik ini macam-macam, kepribadian kita yang masing-masing beda, nilai hidup kita dengan pasangan yang nggak sama, atau kebutuhan mendasar kita dengan pasangan yang macam-macam. Ambil contoh, ada orang yang rapi banget, terorganisir, apa-apa planning, apa-apa tersusun, terstruktur. Nah, sementara dia punya pasangan yang santai, easy going, agak berantakan, kurang rapi. Atau pasangan yang satunya suka di rumah, yang lain sukanya jalan-jalan, sosialisasi. Perbedaan juga sering muncul dalam gaya mengasuh anak atau beda cara ngatur keuangan. Dan masih beragam lagi beda-beda yang muncul di dalam pernikahan. Nah, ternyata konflik-konflik ini nggak bisa dihilangkan sepenuhnya karena berasal dari kepribadian kita, budaya, cara kita dibesarkan, dan itu semua terjadi dan terbentuk udah seumur hidup pasangan kita, seumur hidup kita. Yang dia taunya ngejalanin kehidupan ya seperti cara yang udah dia jalanin selama puluhan tahun itu sebelum dia ketemu sama kamu, pasangannya. Tapi kabar baiknya, menurut Gottman, hubungan kita sama pasangan nggak perlu rusak hanya gegara perbedaan-perbedaan yang 69% itu tadi. Kalau kita mampu memanage potensi konflik ini dengan baik. Nah, pertanyaannya pasti muncul ya, gimana dong yang mesti dilakukan? Berikut strategi yang direkomendasikan oleh Gottman. Yang pertama, pendekatan yang lembut, ramah dalam diskusi dan berinteraksi dengan pasangan. Ya, pasangan kita adalah orang pertama yang utama yang berhak untuk mendapatkan segala kebaikan yang ada dalam diri kita ya. Hindari deh cara-cara mengkritik, nada tinggi, menyalahkan saat ngobrol dan interaksi dengan pasangan. Mulai dengan kalimat misal, saya ngerasa gini-gini-gini. Menurut saya sih ini. Nah, misalnya daripada bilang kamu kok selalu berantakan sih, ganti kalimatnya dengan aku ngerasa kewalahan kalau rumah berantakan. Gimana kalau kita atur jadwal bersih-bersih bersama? Jadi pesannya tersampaikan, tapi adab dengan pasangan tetap terjaga. Yang kedua, pahami pasangan dengan empati agar mengerti sudut pandangnya. Menanyakan hal-hal seperti kenapa buat kamu bikin hal kayak gitu penting. Nanya begini tuh selain kitanya juga paham cara berpikir pasangan kita juga ngerasa bahwa kita peduli loh sama dia. Kita cari tahu kenapa dia punya persepsi tertentu gitu. Nah, ini penting, ini menunjukkan kita peduli, bikin kondisi jadi calm down dan ketegangan jadi mereda gitu. Yang ketiga, berkompromi. Cari tahu dan temukan solusi pertengahan di mana kedua belah pihak ngerasa didengarkan tanpa mengorbankan satu dengan lainnya. Misal, pasanganmu suka sosialisasi, sementara kamu sukanya di rumah aja. Salah satu nggak perlu mengamputasi kebutuhan sendiri atau maksa harus sama dengan keinginan pasangan. Komprominya mungkin bisa jadi pasangan yang suka sosialisasi silakan hangout keluar rumah di weekend 2 minggu sekali, sementara yang lainnya yang suka di rumah aja boleh banget me time di rumah gitu. Yang keempat, gunakan humor dan intimacy. Humor bisa jadi penenang saat obrolan terasa terlalu serius, udah mengarah ke perdebatan yang nggak produktif. Kalau obrolan udah nggak santai, stop dulu aja. Regulasi emosi dulu. Perbedaan pendapat bisa jadi bahan buat ketawa bareng dan pengingat bahwa hubungan pernikahan itu lebih besar dari masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, perlakuan pasangan seperti sahabat terbaikmu. Apa yang dibutuhkan dalam persahabatan? Menghormati, menyukai satu sama lain sebagai individu, dan terus membangun kenangan bersama. Tanya ke diri, apa hal favoritku yang udah dilakukan pasangan ke diriku? Bagaimana aku bisa menunjukkan apresiasi terhadap apa yang udah dilakukan pasangan ke diriku? Nah, kalau yang 69% itu sifatnya menetap, nggak bisa diubah, sebaliknya, buatlah usaha serius untuk bisa memanage potensi konflik yang sisanya, yang 31% ya. Hal-hal seperti berfokus pada solusi daripada mementingkan ego sendiri, menetapkan prioritas dengan mencari tahu masalah mana yang penting untuk diperhatikan dan mana yang diabaikan aja, membuat rencana bersama, tindakan-tindakan yang disetujui berdua untuk menyelesaikan masalah.
Intinya, hubungan yang baik bukan hubungan yang nggak ada konflik di dalamnya. Tapi hubungan solid dan bahagia mampu mengelola potensi konflik. Mereka berkomitmen untuk tetap saling memahami walau berbeda persepsi, menjaga rasa hormat bahkan saat berselisih. Mereka berfokus pada hal positif alih-alih hanya menilai kekurangan dan apa yang nggak dimiliki pasangannya. Saat konflik mampu dimanage dengan baik, dengan rasa cinta, empati, dan kasih sayang, serta menghargai pasangan, hubungan akan tetap harmonis dan nyaman untuk dijalani bahkan saat menghadapi perbedaan sekalipun. Mengetahui fakta potensi 69% ini, diharapkan pasangan mampu bersikap lebih santai, nggak ngoyo, nggak maksain keinginan ke pasangannya. Kita juga punya ekspektasi yang realistis dalam pernikahan, dan yang paling penting, mampu mengelola konflik dengan berpegang pada prinsip bagaimanapun perbedaan yang ada, pernikahan ini lebih penting dan berharga dari konflik dan perbedaan sudut pandang yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri.